Pada suatu ketika saya sedang kerja di sebuah toko di perkotaan. Nah, pada saat itu 1-2 bulan saya kerja itu nggak ada hal-hal yang aneh, masih beraktivitas seperti biasa sama teman-teman, masih melayani. Nah, pada suatu ketika saya sedang shift pagi, jaga pagi, jam 5:30 itu saya udah 5:30, sedikit lagi jam 6 saya udah absen, saya hadir. Nah, saya buka tuh sedikit pintu ruko kan untuk foto, untuk kirim untuk absen saya gitu kan. Nah, tapi beberapa waktu foto itu saya belum kayak lihat detail aja, pokoknya cuma foto kaca dengan manekin sama ruang komputer di dalam. Nah, tiba-tiba beberapa waktu ke depan saya buka galeri, saya perhatikan ternyata dari foto itu ada sesuatu yang ganjal, ada sesuatu yang aneh gitu, ada yang gimana gitu. Saya lihat foto tersebut kan. Nah, setelah saya perhatikan itu kan di dekat komputer ada manekin, di dekat komputer ada manekinnya. Nah, tapi anehnya seperti saya tuh kayak ngelihat sosok pocong di belakang manekin itu, tapi kayak bayangan putih. Nah, teman-teman saya bilang itu hanya bayangan manekin, tapi pada saat itu kan nggak ada lampu di dalam, karena kita kalau udah selesai jaga itu lampunya dimatiin. Nah, udah mulai dari situ kejadian udah mulai nggak kondusif. Beberapa waktu lagi teman-teman di toko sebelah itu mereka ketakutan karena rak tempat penyimpanan barang-barang dalam toko itu, barangnya itu berhamburan, jatuh sendiri semua tiba-tiba. Terus kadang ada yang dengar suara kayak anak kecil lari-lari. Terus waktu itu ada salah satu seorang staf toko, dia juga mau pulang setelah shift malam. Dia lagi menutup ruangan tengah, dia hanya menutup sebagian. Tiba-tiba dia kayak seperti melihat bayangan hitam lari kayak anak kecil, naik ke tangga menuju ke lantai atas. Jadi kayak lambat laun hari semakin terus berganti, kejadian juga sudah mulai kayak aneh. Jadi itu hanya kayak antara saya dan teman-teman yang lain gitu. Teman-teman yang ini juga kadang mengalami hal yang ini, sampai itu tempat penyimpanan tas ataupun barang-barang kita itu kan di lantai 2. Kadang itu teman-teman takut banget naik ambil. Nah, saya pernah shift malam mau pulang juga jam 9, itu udah penutupan semua toko. Nah, tiba-tiba saya mau ke ruangan belakang, ke gudang belakang penyimpanan sebagian barang juga untuk menutup. Tiba-tiba saya kayak mendengar suara geraman dekat tangga. Tapi ya kayak makin hari kayak makin terbiasa. Nah, muncul pemikiran saya kalau kira-kira kalau saya foto di sebuah tempat tertentu mungkin saya bisa dapat, memangnya ada apa sih sama gedung ini, kenapa kayak banyak hal yang aneh terjadi. Nah, pada saat malam hari itu udah 9:30-an, saya masih siap-siap menunggu jemputan ojek online untuk pulang. Nah, tapi sembari kita menunggu teman yang masih menutup pintu toko yang sebelah, saya punya inisiatif untuk pergi ke kintal depan, terus memotret bagian balkon lantai 2. Saya hanya memotret, tapi saya belum membuka isi hasil dari foto tersebut. Setelah beberapa waktu kemudian kita belum pulang, saya memberanikan diri untuk membuka, dan ternyata di balkon lantai 2 tepat pintu tengah itu ada sesosok anak kecil. Dia seperti memakai bandul. Ini saya cerita bulu kuduk saya merinding. Dia tersenyum
Dia kayak seperti memakai bandul, rambutnya pendek. Dia berdiri menatap ke arah saya pada saat mengambil gambar. Di sisi sebelah kiri itu di jendela juga ada seperti sosok pocong, kayak semacam banyak efek yang membentuk sosok di lantai 2 tersebut. Di bagian kiri itu saya seperti melihat sesosok siluman berbentuk hewan, tapi agak samar-samar. Nah, gak lama besoknya sore itu teman saya cerita. Nah, dia kan mau masuk ke ruangan saya, izin ke toilet. Nah, setelah dari toilet ternyata dia melihat teman yang lain itu ada di ruang ganti. Tapi dia maksudnya nggak negur kan, maksudnya kayak mungkin sedang bercermin atau memperbaiki penampilan. Ternyata dari toilet itu dia menuju ke arah kantin. Nah, setelah menuju ke arah kantin, dia melihat teman yang berada di ruang ganti dengan secepat itu. Dia sempat heran, kenapa kamu di sini? Gitu. Kenapa kamu di sini? Sementara tadi saya melihat kamu ada di ruang ganti. Katanya, saya tidak pernah di ruang ganti. Saya tidak pernah di ruangan tersebut. Sedari tadi saya sedang di kantin lagi makan. Di situ mulai timbul keheranan. Teman-teman sudah mulai merasa takut. Sampai suatu ketika saya sedang shift malam lagi, saya mau pulang dan saya sempat pernah bertanya sama seorang office boy di kantor tersebut. Saya bilang, menurut kamu apa yang kamu rasakan di dalam gedung ini, atau terutama tuh di lantai 2? Orang itu tersebut cerita, katanya saya pernah membersihkan lantai 2 dan lantai 3. Kayak saya melihat seperti tinggi besar, suara geraman. Udah, dia menarik kesimpulan kayak mungkin ya kejadian tersebut itu pernah ada kecelakaan di depan toko tersebut. Mungkin seorang anak yang meninggal. Karena di toko tersebut kita selalu merasakan kehadiran anak-anak yang tertawa. Gitu. Nah, setelah itu saya dan office boy tersebut itu penasaran. Jam 9 malam yang shift kita mau pulang lagi, saya meminta kepada office boy tersebut tolong antar saya ke lantai 2. Dia heran, dia tanya untuk apa. Saya mau mengambil sesuatu itu sebagai alasan saya sih. Sebenarnya orangnya tidak penakut atau tidak begini, cuman dia mengikuti. Udah, kita naik ke lantai 2, saya sampaikan tolong matikan lampu. Jadi saya hanya menggunakan kamera dengan saya menyalakan blissnya. Saya mengambil gambar tepat di belakang pintu di mana sosok anak kecil pada saat saya mengambil gambar di balkon waktu itu. Saya foto di tempat tersebut, jendela kiri dan jendela kanan. Setelah saya foto, saya tutup handphone saya turun ke bawah bersama office boy tersebut untuk menuju pulang. Dan setelah saya sampai di rumah, saya cek, alhasil saya mendapat sesosok lagi, seorang wanita di jendela. Badannya manusia tapi kepalanya itu seperti berbentuk kucing. Nah, di sebelah kiri juga sosok wanita berambut pendek, tapi dia seperti memakai gaun yang setengah betis seperti kayak dress, kayak baju-baju zaman dulu, rambutnya pendek. Dia pun tersenyum. Bulu-bulu saya masih merinding. Setelah itu saya menyampaikan kepada teman-teman yang lain. Ya, ada yang percaya, ada yang tidak, tapi itulah yang saya alami selama saya berada di tempat tersebut. Nah, pada saat itu saya kebetulan juga bergabung dengan grup para pecinta horor, dan saya mengirim gambar balkon yang saya ambil pada malam hari di saat shift
saya sudah selesai, saya mau pulang, saya mengirim, ternyata benar apa yang saya lihat itulah yang dilihat sama teman-teman pecinta horor. Pada saat itu mereka bilang itu benar anak kecil di atas balkon tersebut. Nah, banyak kejadian sering terdengar suara geraman anak kecil, bahkan pernah salah satu staf toko juga pada saat sedang shift malam. Kita itu kalau misalkan kayak mau absen, itu kan harus memfoto ruangan rak, sudah dirapikan atau belum, terus banyaknya pelanggan atau dengan staf-staf yang kerja itu untuk supaya kita tahu bahwa kita aktif kerja dan kita sedang hadir. Ternyata dari salah satu foto tersebut itu ada nampak di lemari sesosok wajah bayi, mata, hidung, mulut itu terdapat di pantulan lemari. Kalaupun itu biasan cahaya itu kan harusnya lurus ya. Ini berbentuk sosok kepala bayi anak kecil. Setelah itu beberapa waktu berlalu lagi, semakin terus banyak kejadian yang aneh. Teman-teman yang lain jarang sih, maksudnya kayak mau melihat, kayak memfoto atau mencari, karena teman-teman saya semua takut gitu. Sampai mereka sampaikan ke saya, semenjak kehadiran kamu ini tempat kayak jadi angker gitu. Saya juga bilang saya nggak tahu, karena saya juga merasakan apalagi ruangan tempat saya jaga itu kan agak panjang ke belakang, luas. Jadi pas masuk pintu tiba pertengahan itu suasananya berbeda. Paling depan panas, bagian belakang itu agak dingin lain-lain aja gitu, kayak semacam berada dua suasana, dua hawa, panas dan dingin. Jadi ceritanya seperti itu. Selalu ada penampakan seperti suara-suara atau hantaman benda yang dipukul ke pintu. Saya selalu mengalami ketika saya sedang shift malam, dan itu selalu terjadi pada maghrib sampai toko tersebut tutup. Dan anehnya ketika saya menceritakan tentang apa yang saya lihat, apa yang saya rasa kepada teman-teman, selalu seperti tiba-tiba angin berhembus, kayak mungkin mereka tidak suka disampaikan tentang aktivitas dan keberadaan mereka pada tempat tersebut. Entah mungkin ada penyampaian yang tidak mereka ingin kita utarakan. Mereka selalu menampakkan kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang tiba-tiba, entah dia menjatuhkan barang atau memukul benda pada ruangan belakang. Mereka pernah menjatuhkan barang-barang yang sudah disusun di rak, bahkan menggoyangkan dua rak tinggi yang berada di satu ruangan tersebut. Jadi di satu ruangan itu ada beberapa rak banyak yang berdiri menghadap tembok, menghadap jalan di tengah. Nah, rak yang di tengah dua itulah yang pernah teman toko saya menyaksikan dua rak tersebut bergerak, tapi tidak terjadi gempa. Jadi teman-teman saya itu pikirnya gempa, tapi anehnya rak yang lain nggak bergerak, hanya dua itu. Entah mungkin sosok tersebut sedang marah atau iseng. Ya terkadang teman-teman sedang jaga itu kayak mereka itu dengarnya ada yang tertawa, ada yang main-main, lari-lari. Seperti jadi tiga ruangan tersebut, kantin tempat saya jaga dan ruangan sebelah, itu selalu ada kejadian mistis yang terjadi. Bahkan di kantin tersebut itu kita kalau dari jalan langsung lihat tangga ke dalam itu seperti ada yang mengintip, seperti ada yang tiba-tiba lari. Dan ternyata setelah kita telusuri dengan orang yang lebih lama bekerja di tempat tersebut, memang mereka sudah sering menemukan hal tersebut. Mereka sudah istilahnya udah terbiasa dengan kehadiran mereka. Kadang mereka melihat, kadang
sekelebatan, ada yang bayangan lari gitu. Jadi itu yang saya alami pada saat saya kerja di toko tersebut. Terima kasih.